بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنور والسير الأسرار وطاق الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mulut kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Kita berkumpul bersama zuriat Nabi Muhammad. InsyaAllah biar pulang dari majlis ini habis sudah dosa kita seberangan. Dan mudah-mudahan orang yang hadir di majlis ini atau yang menyaksikan di media sosial, kita doakan berataan yang hadir di sini, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sahabat kawan kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diampuni Allah berkat nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, wabil khusus tamu kita dari kota Jeddah, ad-da'i ila Allah Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Kab, dan juga sahibul majlis Al-Habib Za'far ya kah? Bin Abdurrahman Al-Kab. Mudah-mudahan sama-sama pada Al-Kab, mudah-mudahan sama-sama nasib beliau. Amin. Mudah-mudahan Sidin bini Ampat, Habib Al-Kab juga bini Ampat. Karena orang berbini Ampat itu adalah orang yang nekat. Kalau tidak nikat karena kau berbini Ampat, ulun pun tidak berani juga. Kenapa? Karena bini ulun lebih berani lagi. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Nah, kata kesambut nggak ada patuh, hanya diusuh sini juga kita kan. Bulan Rajab tadi ulun ngisi di masjid di situ nah. Nah, alhamdulillah kita berkumpul di sini niat yang sama, hanya satu, yaitu menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Kalau orang yang hadir di sini pasti cinta dengan Nabi Muhammad. Dan orang untung pian ini berataan nang membimbing pian, nang pian kagumi, nang pian cintai adalah zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan para ulama, barang siapa ada salah satu habaib zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan sampian lalu pian mendengarkan nasihat zuriat Rasul, maka dikatakan para ulama orang tersebut sama berguru 70 ulama. Inilah kehebatan anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bibinian kalau ada Habib nah hendak jangan kaina-kaina, langsung aja. Kenapa? Karena kalau pian balaki Habib, anak pian pun namanya Habib. Makanya banyu Habib itu membahayakan. Kenapa? Orang nang balaki Habib pasti itu dia bermaruai lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan anak cucu Rasulullah yang setiap bulan duduk di sini gurunya habaib. Bahkan orang yang mempunyai guru anak cucu Rasulullah empat diberi keistimewaan oleh Allah. Pertama, dia mati husnul khatimah. Kedua, dia akan dikayakan oleh Allah. Yang ketiga, dia akan mendapat ilmu barakah dunia dan akhirat. Yang keempat, dia wajib mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untungnya orang baisi guru habaib. Siapa saja dari ulama yang ahwal, sealim-alim orang ahwal masih mulia, sebakhil-bakhil atau sejahil-jahil ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena gampang pian Habib. Di antara orang
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau orang mempunyai ilmu tidak mahabbah cinta dengan junjungan Rasul, maka ilmu itu kurang barakah. Kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana madinatul ilm wa ali." Kalau hendak ilmu itu barakah, pertama cinta dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta lawan habaib, cinta lawan ulama. Karena ulama waris anbiya, al ulama warasatul anbiya. Di antara pewaris Rasulullah ahlul bait Rasulullah. Makanya umpati ahlul bait Rasulullah, umpati para ulama. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Umpati biar Habib tu kemana aja, sejang kawisi aja. Umpati. Itu mah luar biasa, biar orang habaib itu luar biasa. Kalau ada majelis ilmu walaupun jutaan jamaahnya, walaupun ribuan pengikutnya, tetapi majelis itu tidak ada cucu baginda Rasulullah, maka majelis itu kurang barakah. Nah, luar biasa. Bahkan Imam Haddad mengatakan, barang siapa duduk memandang wajah ulama, memandang anak cucu Rasulullah sekejapan mata, sama ibadah 70 tahun. Cilingi muhasidin ini bertahan. Cilingi. Makanya tuh bersalawat tuh bujur-bujur, Allah dibimbing sidin mahabbah, hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sangunyaan ini adalah dikatakan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Innallaha khalaqa qabla al-asya inura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sangunyaan alam semesta ini terbitnya dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamakan cinta lawan Rasulullah. Hendak nama Nabi Muhammad di hati kita, hendak Nabi Muhammad di mata kita, hendak Nabi Muhammad di telinga kita, hendak Nabi Muhammad di nafas kita, hendak Nabi Muhammad di seluruh batang tubuh kita, maka kita akan mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Ini cinta. Cinta hanya di mulut tapi bukan di hati. Kalau cinta sudah melekat tahi kucing, rasa coklat, suar memakan biar. Alhamdulillah di Kota Besi ada yang pernah makan tahi kucing. Kita pernah mencium aja bang. Artinya kadang mendapat orang cinta itu pasti selalu menyebut orang yang dicintainya. Yang cinta lawan misalnya ngarannya Mariatol, berangkat tol juga juga. Nah mendengar ngarannya misalnya Miss Nawati nang pian cintai setiap hari menggonong muhanya aja. Ujar kawan tuh mas lewat aja. Buka, kenapa? Karena memang dicintainya Mas Niwati. Sekali keluar, sakainya Mas Udin lalu. Kan mendengar Mas aja, apa? Cinta lawan Rasulullah. Ada salah satu kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini umurnya 8 tahun saja, tapi cintanya dengan Nabi Muhammad luar biasa. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada anak-anakan halus, anak kecil yang bernama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di mana aja ada Rasulullah, selalu ikut dengan Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika satu perkumpulan sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, kita besok akan perang melawan orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, orang kafir." Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Dia langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, bawa aku ikut berperang bersamamu besok bersama para sahabat." Umur 8 tahun dia biar tapi sakti. Wani lawan cinta lawan Rasulullah, membela ajaran Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, ruddahu, kau belum cukup umur lagi." Ketika pulang Abu Sa'id Al-Khudri ke rumahnya, apakah dia bergembira? Tidak. Apakah dia senang? Tidak. Ketika dia sampai ke rumahnya, dia masuk ke kamarnya Abu Sa'id Al-Khudri dan dia kunci. Dia menangis habis-habis tangisan. Kenapa? Karena dia besok akan terpisah bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Anak 8 tahun aja. Di sini berapa tahun sudah? Ada nang berbulu, ada juga. Ada nang merampung, nang bersambut. Buktikan kisah ini motivasi bagi kita. Anak umur 8 tahun, tetapi
tapi mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama para sahabat malam perang, ketika itu dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Maka Abu Sa'id mendengar kabar bahwa Rasulullah terluka 3 hari kada makan. Dan ketika Rasulullah SAW dikabarkan meninggal dunia di medan perang, Abu Sa'id Al-Khudri tidak sadarkan diri 2 hari. Saking cintanya dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah dikabarkan tidak meninggal dunia, tidak dikabarkan terluka, Abu Sa'id Al-Khudri mendengar kepulangan Rasulullah dari medan perang membawa kemenangan. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri sudah berapa hari tidak makan, badannya gelisah memikirkan baginda Rasulullah. Ketika mendengar Rasulullah pulang, Abu Sa'id Al-Khudri pun beluncat dari Banjarbaru, beluncat kehimungan, mencari kehimungan kekasihnya datang, dia berlari menuju, wahai sahabat, di mana Rasulullah? Wahai Sayyidina Abu Bakar, di mana kekasihku Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar ada Rasulullah bersama sahabat di belakang bersama rombongan. Dia cari di mana Rasulullah. Sudah berapa hari dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dia lihat ke atas awan, ada satu awan yang mendung. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, di bawah itu pasti ada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Berlari Abu Sa'id Al-Khudri mengejar itu awan. Dilihatnya ada di atas kuda baginda Rasulullah SAW. Ketika di hadapan kuda Nabi Muhammad, anak kecil umur 8 tahun, bagaimana akhlak dan adab di hadapan baginda Nabi Muhammad. Dia cium kaki Rasulullah SAW. Dia cium tangan Rasulullah SAW. Ketika dia mengangkat kepalanya ingin memandang wajah Nabi Muhammad, wajah yang paling indah, wajah yang paling bungas, wajah yang lebih indah daripada bulan purnama, wajah yang mengalahkan cahaya matahari, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ketika dia memandang wajah Nabi Muhammad, maka Rasulullah tersenyum melihat akhlak dan adab Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ketika itu dia tidak terpisah lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ulun, kita ini umur berapa sudah? Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad? Itu aja kita nih. Hidup tuh motivasi 24 jam Allah berikan kepada kita waktu. Adakah kita bagi waktu itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah sini berselawat banyak. Orang berselawat tuh pian pertama sugih, yang kedua awit muda, yang ketiga kabul hajatnya, yang keempat anak babini kan lapah. Itihi ya orang nak ada katu selawat tuh. Buan wow. Kalau wow pian. Buan wow tuh. Kebayang nang berongkang. Inya kada katu selawat. Orang nang kada katu berselawat itu muhanya melihat ke memberi muar. Orang nang berselawat itu nah biar muhanya hilang, biar hidung halang tabujul, ahli salawat. Oh, melihat muhanya biar kayak saharutan. Halus pula. Siapa nak kata untuk beli India sini? Angkat tangan. Mau menjawab memberi 100.000. Siapa bintang film di India yang paling tinggi? Kita harap ulun tiap hari tuh di India. Bintang film yang paling tinggi di India itu ngarannya Santok Singh. Ya apa aja dia sing Santok Singh. Santok Singh. Ada pahamnya sih dia. Kalau ada pahamnya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Banjar sini bahasa Arab Makkah. Jadi ada bahari kawan anak organis bagi sahabat lah. Kawan ini kampung di Mahir Manawar, Iwak Manawar, nukar baju Manawaran. Ini orang Banjar ini Manawaran dia. Makanya bila ada orang Banjar dan nukar baju jangan jual di Manawar. Mungkinnya anak berjual palarangan. Arab nih Mahir Manawar di kampung, nukar di Makkah melihat baju bagus namanya Al-Harmain. Oh, ujara Banjar berapa ini rap ya. Berapa ini rap baju ujar Arab 5 rial. Nak menawar 2 rial bahasa Arabnya ada tahu. Memikirkan apa bahasa Arabnya. Nak menawar 2 rial nih,
Ingat sini ada bahasa Arab. Ya Arab, ini gamis rak atau ini? Arab mendengar rak atau ini tutup toko langsung. Dikiranya sampai yang subuh. Diingat-ingat jangan penawaran itu tuh. Maka tulisan di surga itu dilarang masuk surga orang nang pamalar. Paling pamalar manusia itu mulai bersalawat ala Rasulullah. Habib mulai bau ciak di belakang munggut di jenah. Tahu gak? Jinit asa kaping masuk tahu gak? Udah Habib nu musuk bala na murid punya ba. Berpikir ini jinit 40 muting. Hati-hatilah, hati-hati mana? Lawan muha pancinitan. Di sini kan ada aman di sana. Di sana, jangan sini. Ada sini orang ahli salawat berada. Nah, ahli salawat. Bila orang tuh katuju salawat lawan Nabi Muhammad bertutur kada cinta lawan Rasulullah. Banyak salawat. Orang kata kawas 110.000 sehari. Emang pun juga salawat. Ya kan? Ada orang pian nak sugih amalan salawat. Ada orang hendak alim salawat. Ada orang hendak kabul hajat salawat. Ada orang hendak mati husnul khatimah salawat. Ada orang hendak berdekat dengan Rasulullah salawat. Tadi guru Habib mengatakan barang siapa yang banyak salawatnya dia makin hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada hendak sugih ya Allah nukar buntut belampah padang kuburan nahan jadi hentu. Ya Allah, terakhir ulun tutup ceramah ulun ada kisah orang hendak sugih. Tahu lah biar kisahnya. Biar ke kita. Ini kisah ini bila balik ke rumah biar tawa sorangan. Cuma alhamdulillah kisahkan malam ini agar pian senang. Bila pian senang umat Nabi Muhammad, Rasulullah juga senang. Nah, kalau kisah bahasa Banjar. Kalau ulun bahasa Arab sini mengerti. Kita bahasa Banjar aja ya, Wak. Nah, ulun berkisah bahasa Banjar. Karena bahasa Banjar itu kalau nya beruncak melacong. Bahasa Banjar. Jadi kisah terakhir ada orang nih hendak orang nih berumah tangga sudah haji awalnya 70 tahun. Haji awalnya. Haji paling urus di dunia, paling sugih dunia akhirat. Ada orang hendak sugih sudah 70 tahun berumah tangga, jangankan manu mengganti hatap tawing buntus kena kawan. Hujan nang bini coba pangabahnya, betakun pak lawan haji awal itu kasampit. Sidin tu anum haji sugih, rumah aja tingkat 6. Apa aja kayak aku sudah juga. Ada kebencian kan aku tak undur sama ya. Bisa. Kenapa boleh kan bagi Sabib? Boleh kalau mau ada bagi Sabib menang kuringan ya Pak. Timbul lu kan bicara makin kuringan. Komplit jauh orang tahu. Bukan berputar banyak. Malah berputar sampai. Ujar nang bini ikam kayak bilang ada hakon meminta amalan lawan haji awal itu pian malam ini diguring surangan mulai ikam guring buka lawang mulai ikam jangan dihera-heri aku makai sayang lawan bini tulak mulai utabes ini kesampit mendatangnya rumah haji awal 3 jam ini sampai berjalan betis orang miskin itu maulah berjalan bisa di motor sampai motor lain orang miskin jalannya apalagi Avanza Avanza mobil paling laju salib 10 buah ada berapa Avanza dibuka bukan mobil Avanza aja ya laju tuh tahu disalip-salip lu mulai banjir sampai nih 70 menyelip Avanza ada pulang Avanza mau ajak mobil gini kayak apa juga makanya dia petang diulatih sampai di rumah haji awal ujar kaya assalamualaikum dibukai haji awal waalaikumsalam masuk minum kopi minum apa kabar ulun nih haji awal minta amalan pak mah saya kira kalau kaya biar nih orang diisi rumah juga orang diisi mobil aku diisi mobil juga nah pegarang dia jawab aku ini disuruh bini jangan ada bini menyuruh aku pada kesini bang kenapa minta apa amalan sugih nah kaya biar nih Ujar haji awal kamu mau nak sugih
baca salawat 100.000 sehari. Emak ada kau aku itu peluk-peluk sudah. Nang lain aja je, nang lain aja jangan salawat. Ojo haji awe mun kadahakeun salawat pian amalakan sambahyang duha. Tiap hari 2 rakaat atau 12 rakaat atau 8 rakaat. Nang kayak apa geurang sambahyang duha di sini. Banyak ada sambahyang duha. Jangan sambahyang je, jangan sambahyang. Bacaan aja. Ojo haji awe mun itu kayak baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah sampai habis berapa kalinya kayak 700 kali. Aja usaha aja kayak sembahyang itu nang penting aku ini boleh ada nangku bawa sakira biniku ada bamamai amun biniku tuh bamamai ditimbai ka somai ku heuh geus meluak tau deh gang. Pokoknya haji awai harus duit aku ini besang mengapalah. Ujar haji awai, rupanya haji awai ini orang wali juga. Pengabulan doa. Ujar haji awai ikam kayak menghandak sugih juga, ambil batu 3 biji. Batunya kenal kayak kapalan. Batu gunung. Kayak batu pundes itu kenal kada pernah. 3 biji. Diapakan haji awai? Kaina batu ini pian bawa kulit ke rumah, ambung aja bacakan salawat lawan Nabi Muhammad sekali, ambung batu itu bila gugur sambat nang apa pian hendak jadi emas batu itu, jadi intan batu itu, jadi berlian batu itu. Oh makai senang ya pian. Terima kasih haji awai. Mau baragep haji awai diampuni ada pulang. Dibuat dalam karung haji awai batu tadi. Dipikol bahwa boleh kaku tabasi sepanjang jalan ujian membawa batu tadi. Nah ini kisah ini bukan apa-apa, ini untuk motivasi diri kita orang hendak sugih harus ada perjuangan membawa batu biar berjalan sampai orang gile mau jualan kain akunnya mahamin batu bakarong kain ini apa sampai di rumah hujan nang bini. Nah ini binian ini pian bisa kata juga mamain sia. Makanya binian itu kenapa kata juga mamain bisi muntung 2. Ayo kuduran di atas makan jagung, di bawah bau udut. Kuduran apa ya? Hujan nang bini. Nah apakah di bawah nang disangui haji awal nang apa? Hujan kai sabar jangan makalah hidimu arumah yang berisupan kita. Ada lembaga, kenapa ini juga? Wah, binian pian, mau sudah 100 derajat naik darahnya pian. Jangankan bini kayak ulun ini, berpulang bini salik, nah kayak ini mulik pik Allah. Aman ada. Kan berpulang entah. Berpulang nih, sudah diserik di bini, terambah kan udah konsen lagi pian. Tapi alhamdulillah kok jadi mamai bini jauh di rumah. Makanya menceramah malam ini. Nah malit yang beda. Ini Habib anu barokah ulun menghibur rupiah aja kisah terakhir. Akhirnya nang bini tadi ujar nang laki aku disuruh sambahyang oleh haji awai kada bisahan kayak makanya lagi nang tuh sambahyang mulai belajar lawan Habib Japar tuh di pengajian tuh mulai nah tahu bulan anak kamu mulai makai bapak disuruh haji awai baca ayat 1000 kan bisa baca amang haji mulai lagi disambat pungol jangan kayak jangan nyamet pungol lah ibadah apa? Ninah batu 3 biji disangui haji awai umma pungolnya di muka rumah pada ya batu nah apa batu ini dibawa? Batu ini batu sakti ujar guru haji awai batu ini bila kita ambung gugur bacakan salawat kepada Nabi Muhammad jadi emas jadi intan jadi berlian jadi bini ambung ya ini lapah lagi mulai membawa batu ini mulai sampit karena kota bas ini 4 kali kapal pagat akhirnya nang bini tadi nang laki kalaparan kehausan nang bini menyayur di belakang rumah untung mandi menghadapi batu 3 biji cuma di bini kai tadi ada sedikit penyakit yang aneh orangnya latah apa ya gigiran
Nah, nang bini menyangak sayur, menyangakan laki kelapahan, begitu mulai sempit. Ketika kai mengambil batu gunung, ganal batu gunung itu dipakai kayak kapal ini. Pasan haji awe bacakan selawat ambung bila gugur sambat jadi emas. Sugih itu bangga. Nah ini kisah sangat memotivasi rezeki di hadapan mata, tapi Allah nang nasib menentukan bagi orang tersebut. Berusaha boleh, tetapi kalau sudah nasib terawai. Ketika kaima ambung batu yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambung ujar kai sugih nang bini latar aja sugih paler kalau ujar hibak di rumah paler ya Allah, gara-gara bini tak ajut menyambut paler. Nah ini bukan jarumuk ada, ini kisah ulun, cuma di ujung kisahnya ada hikmahnya. Jadi seketika batu itu menjadi seberataan di rumah itu menjadi paler biar buka kulkas iba rumah kita babi belanja kisah aja baik tiwas menjawab yang sekarang apa bang buka tuh gunung hibak paler ada nang genal ada nang halus ada nang panjang juga ada nang handap macam-macam. Ujar nang lagi ya Allah kenapa nih kam sambat paler aku tadi namanya menyambat emas baru ikam aku tak kayut jadi nih. Nah mengka itu ujar kae ambong lagi batu sedikit ujar nang bini ini kamu banyakan hal ini satu tinggal menikam aku kali tidak beres. Akhirnya diambil batu nang kedua diambung ujar nang bini hilang akan nang banyak nah memberi muar benar. Ketika diambung yang kedua diambung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad gugur hilang akan paling hilang dia yang mengkait